Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bregas Jonathan Turnip, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan salah satu bentuk peralihan atas hak tanah, yaitu wakaf. Peraturan tentang wakaf baru dilaksanakan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional. Pada hakikatnya, regulasi mengenai wakaf yang menganut sistem syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan beberapa ketentuan yang diperbarui. Melalui pemberlakuan UU Wakaf ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan masih akan tetap berlaku selagi tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru. Berdasarkan konsideran UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa UU ini merupakan pengaturan pertama kali terhadap pemberlakuan wakaf di Indonesia yang dibentuk dengan beberapa alasan, yakni A. Bahwa lembaga wakaf sebagai pernata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan umum. B. Bahwa wakaf merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan di dalam masyarakat, yang peraturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Umumnya terdapat cukup banyak hal baru dan beberapa yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jika dibandingkan dengan kompilasi hukum Islam. Walaupun terdapat juga cukup banyak kesamaannya. Undang-Undang Wakaf ini meregulasikan beberapa hal yang lebih luas dan bersifat luas jika dibandingkan dengan peraturan yang telah berlangsung. Guna melaksanakan hal yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf, maka pada tanggal 15 Desember 2006 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Wakaf memuat beberapa regulasi, yakni tentang Pasal 14 tentang Nazir Wakaf, Pasal 21 tentang Akta Ikrar Wakaf, Pasal 31 tentang wakaf benda bergerak berupa uang, Pasal 39 mengenai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Pasal 41 mengatur perihal perubahan status harta benda wakaf. Pasal 46 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Pasal 66 perihal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. Dan pasal 68 perihal pelaksanaan sanksi administratif. Yang semua hal tersebut perlu diregulasikan secara lebih mendetail dalam suatu peraturan pemerintah. Keseluruhan aturan tersebut kemudian diintegrasikan dengan PP No. 42 Tahun 2006. Peraturan ini dilakukan untuk menyederhanakan regulasi agar menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Proses peralihan hak wakaf tanah atas hak milik dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari proses peralihan hak milik tanah yang didasarkan pada UU PA dalam Undang-Undang Wakaf. Dijelaskan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan nazir atau nadir, yang adalah salah satu unsur rukun wakaf di samping wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap benda wakaf secara produktif dimaksud untuk beberapa tujuan, yakni pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana prasarana untuk pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan paham syariah. Sehingga nazir merupakan orang yang bertugas untuk mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang Wakaf, bahwa nazir bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
Jika nazir perseorangan, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Nazir perseorangan tersebut harus merupakan suatu kelompok yang terdiri paling sedikit 3 orang, dan salah seorang dari ketiganya tersebut diangkat menjadi ketua. Secara lebih mendetail dijelaskan pada pasal 11 Undang-Undang Wakaf bahwa tugas nazir tersebut yakni melakukan peradministrasian terhadap harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Terhadap kegiatan pembinaan untuk nazir wakaf, maka di kegiatan pembinaan dilakukan meliputi: A. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazir wakaf, baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang B. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf. C. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf. D. Penyediaan dan pengembangan belangko-belangko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan atau benda bergerak. E. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazir sesuai dengan lingkupnya. F. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Pembinaan terhadap nazir dimaksud wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf, serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya. Selain itu, pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang cara pendaftaran tanah wakaf juga telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor 1 SE 3 2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia. Dalam Permen ini dijelaskan beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan tanah wakaf, di mana permohonan dapat menyertakan beberapa surat antara lain: 1. Surat permohonan, 2. Surat ukur, 3. Sertifikat hak milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah, 4. Akta ikrar wakaf atau AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf APAIW. Yang kelima, surat pengesahan nazir yang bersangkutan dari KUA. Yang ke-6, surat pernyataan dari nazir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan. Selain itu, proses pendaftaran ialah sebagai berikut. Yang nomor 1, tanah wakaf berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Permohonan pendaftaran wakaf dilampirkan dengan surat permohonan, surat permohonan, surat ukur, sertifikat hak milik dan yang bersangkutan AIW atau APAIW. Nomor 2, kemudian surat pengesahan nazir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan, serta surat pernyataan dari nazir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak sedang dijaminkan untuk suatu hal apapun. Nomor 3, selanjutnya kepala kantor pemerintahan menerbitkan sertifikat tanah menertibkan sertifikat tanah wakaf atas nama nazir dan mencatatkan dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah pada kolom yang telah disediakan dengan kalimat hak atas tanah ini hapus berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf
tanggal 10 November 2010 nomor 1 dan diterbitkan sertifikat tanah wakaf nomor 1 2010 sesuai surat ukur tanggal 10 November 2010 nomor 1 luas 200 meter persegi. Dalam kegiatan sertifikasi tanah wakaf tidak hanya hak milik saja, tetapi status hak guna bangunan, hak guna usaha, dan statusnya sebagai tanah negara dapat diwakafkan. Selain itu, dengan adanya surat edaran nomor 1 SE 3 2018 menyatakan bahwa untuk tanah-tanah wakaf dengan status yang mana tidak diketahui maka dapat dimohonkan pendaftaran tanahnya untuk diterbitkan sertifikat tanah wakafnya dengan menunjukkan nazir sementara. Berikut merupakan contoh akta ikrar wakaf, yakni pada bagian cover terdapat kalimat yang menyatakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kemudian terdapat logo Garuda sebagai ideologi bangsa Indonesia. Di bawahnya terdapat kata sertifikat sebagai tanda bukti hak ikrar wakaf yang diterbitkan di kantor pertanahan kabupaten atau kota. Pada lembaran pertama terdapat identitas dari pemilik tanah wakaf, kemudian ada identitas dari tanah wakaf tersebut, kemudian ada dari nazir yang mengurus tanah wakaf tersebut. Kemudian di lembar kedua terdapat identitas dari para saksi. Kemudian di paling bawah terdapat tanda tangan dari nazir. Kemudian pemilik tanah yang ingin diwakafkan. Terus tanda tangan dari para saksi. Kemudian tanda tangan dari kepala kantor urusan agama kecamatan atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Pada lembar ketiga terdapat salinan akta ikrar wakaf yang berisi identitas selaku pemilik tanah wakaf yang disebut sebagai wakif, kemudian ada identitas dari nazir itu sendiri, kemudian ada identitas dari tanah yang ingin diwakafkan. Di lembar keempat terdapat identitas dari para saksi selaku nazir. Kemudian di bagian bawah terdapat tanda tangan dari kepala kantor urusan agama kecamatan atau pejabat pembuatan akta ikrar wakaf. Di lembar kelima terdapat surat pengesahan nazir yang berisikan identitas dari penerima tanah wakaf yang ingin diwakafkan. Kemudian di paling bawah terdapat tanda tangan dari kepala kantor urusan agama kecamatan atau pejabat pembuatan akta ikrar wakaf. Pembuatan akta ikrar wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan jalan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Dalam hak akta ikrar wakaf paling sedikit memuat tentang nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, nama dan identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Dan pembuatan akta ikrar wakaf tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta salinannya disampaikan kepada wakif, nazir, makuf, alih, kantor pertahanan kabupaten atau kota dalam hal benda wakaf berupa tanah dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang. Demikian vlog yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan dan contoh peralihan hak atas tanah tentang wakaf. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Untuk dosen pengampu Ibu Diana Napitupulu, mohon bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang.